Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Aulia Marta Putri. You can call me Miss Nurul. Nah, kali ini Miss Nurul mau ngajarin kalian tentang materi simple present tense. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini. Oke, sebelumnya kalian udah pernah tahu nggak sih tentang apa itu simple present tense? Yuk kita simak videonya. Oke, yang pertama kita akan ngupas dulu nih, apa sih kegunaan simple present tense? Yang pertama itu untuk menunjukkan kejadian berulang yang berlangsung saat ini. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti yang pertama, I take the motorcycle to the office. Saya mengendarai sepeda motor ke kantor. Contoh yang kedua, the train to Bekasi leave every hour. Kereta menuju Bekasi berangkat setiap jam. Yang ketiga, George sleeps 7 hours every night during the week. George tidur 7 jam setiap malam selama seminggu. Nah, ini merupakan contoh kalimat yang menunjukkan kejadian berulang yang berlangsung saat ini. Kemudian, penggunaan kedua dalam simple present tense yaitu untuk menunjukkan suatu fakta. Yang pertama, contohnya seperti The President of Indonesia is Joko Widodo. Presiden Indonesia adalah Bapak Joko Widodo. Yang kedua, a snake has no legs. Seekor ular tidak memiliki kaki. Contoh yang ketiga, Indonesia has 34 province from Sabang to Merauke. Artinya, Indonesia memiliki 34 provinsi dari Sabang hingga Merauke. Nah, ini merupakan contoh kalimat yang menunjukkan fakta. Kegunaan ketiga dalam simple present tense yaitu untuk menunjukkan suatu kebiasaan. Contohnya seperti Donny gets up early at 5 o'clock every day. Artinya, Donny bangun pagi jam 5 setiap hari. Contoh yang kedua, John takes a bath twice a day. John mandi 2 kali dalam sehari. Contoh ketiga, every year at Lebaran Day, most of people travel to their hometown. Artinya, setiap tahun di hari Lebaran, sebagian besar orang melakukan perjalanan ke kampung halaman. Nah, 3 kalimat ini merupakan kalimat yang menunjukkan sebuah kebiasaan. Contoh lain seperti I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Ataupun kalian bisa membuat kalimat kebiasaan-kebiasaan lain yang sering kalian lakukan setiap hari. Nah, biasanya di dalam present tense itu kita menggunakan adverb seperti always, often, usually, sometimes, early, never, and every day. Nah, contohnya ketika kita menggunakan kata always dalam kalimat, I always come to school by car. Saya selalu pergi ke sekolah di mobil. Nah, itu merupakan adverb ketika kita menggunakan kata always. Contoh yang kedua dalam kalimat everyday yaitu they sleep early every day. Mereka tidur cepat setiap hari. Nah, itu merupakan contoh adverb yang kita gunakan di dalam kalimat simple present tense. Nah, untuk membentuk kalimat simple present, biasanya kita menggunakan kata kerja bentuk besar atau yang biasa kita sebut dengan verb one. Tetapi untuk kata ganti orang ketiga, kita menggunakan kata verb one yang ditambahkan dengan s atau es. Seperti yang kita bisa lihat di contohnya di sini, ketika kita menggunakan subjek I, you, they, we, kita tidak menggunakan verb yang ditambahkan s maupun es di kalimat. Contoh seperti I go to the school by bus. Nah, di sini di verbnya kita tidak menggunakan s ataupun es. Nah, untuk kalimat yang menggunakan kata ganti orang ketiga seperti she, he, it, itu menggunakan verbnya ditambahkan s ataupun es. Contohnya seperti she goes to the school by bus. Nah, makanya untuk kata kerja yang berakhiran ko, ch, sh, h, ataupun z itu wajib ditambahkan es seperti go menjadi goes, catch menjadi catch, wash menjadi wash, nah dan sebagainya. Untuk kata kerja verb yang berakhiran konsonan ditambah y, maka hilangkan y dan tambahkan ies. Contohnya seperti carry menjadi carries, study menjadi studies, worry menjadi worries, marry menjadi marries. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal tambah y cukup tambahkan s seperti play menjadi plays, says menjadi says, enjoy menjadi enjoys.
Nah, biasanya di dalam kalimat tensi itu dibagi menjadi kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, untuk kalimat positifnya, rumusnya adalah subjek ditambah verb one atau to be dan ditambah objek. Contoh kalimatnya, yang pertama, Renita is a smart employee at her office. Contoh kedua, she reads Harry Potter book every day. Contoh yang ketiga, they watch new movie every Sunday. Nah, untuk kalimat negatif, yaitu rumusnya subjek ditambah don't atau doesn't plus verb one ditambah objek. Tetapi jika kata verbnya itu merupakan to be, maka rumusnya menjadi subjek ditambah to be, is, atau are ditambah not ditambah objek. Contohnya seperti Renita is not a smart employee at her office. Contoh kedua, she doesn't read Harry Potter book every day. Contoh ketiga, they don't watch new movie every day. Nah, untuk kalimat interrogatifnya, rumusnya adalah do or does ditambah subjek ditambah verb one ditambah objek. Contoh kalimatnya seperti does she read Harry Potter book? Do they watch new movie every day? Do you play basketball every morning? Or is Renita a smart employee at her office? Nah, untuk pembahasan berikutnya, kita akan membahas soal-soal tentang simple present. Untuk materinya, kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa.